Perkembangan dari kasus korupsi di lingkungan PT Timah Tbk kita perbincangkan dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumadana. Pak Ketut, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu Pak Ketut. Terima kasih Nilu. Apa Pak Ketut, kabar? dengan pemeriksaan Robert Bono Susatya, apa yang digali dan keterkaitannya dalam kasus ini? Begini, penyidik itu ya menggali suatu keterangan daripada saksi itu bukan saja berdasarkan hasil penyidikan proses pemeriksaan dari para saksi yang sudah kita periksa lebih dari 174 orang. Juga kita menggali informasi dari berbagai media, termasuk media massa, media sosial, dan media elektronik. Nah, kemudian kita mendapatkan data ada atas nama yang bersangkutan. Nah, ketika mendapatkan data, maka kita tidak mau harus mengklarifikasi dan melakukan pemeriksaan terhadap bersangkutan, dan yang bersangkutan hadir kemarin dalam pemeriksaan tersebut. Artinya ada kaitannya nih Pak Tut, iya dengan perusahaan-perusahaan yang saat ini bos-bosnya ditahan. Kalau saya lihat dari ininya ya dari perkembangan informasi yang ada di media, mungkin media akan berpikir iya. Tapi kalau dari hasil penyidikan tentu saya tidak akan menyampaikan secara vulgar di sini. Karena apa? Karena ini proses penyidikan masih berjalan, nah strategi penyidikan ini tidak bisa kita bawa keluar. Kalau kita ungkap di sini nanti sama dengan kita melakukan pembuktian di luar persidangan. Apakah memang juga dari misalnya 16 tersangka saat ini ada yang menyebut nama Robert Bono Susatya ini? Itu bagian daripada penyidikan, jadi nggak bisa saya sampaikan. Tapi apakah Robert ini punya kaitan dengan Refine Bangkatim maupun Harvey Muiz? Karena ini sering dikait-kaitkan. Kalau dilihat dari perkembangan yang ada di media maupun hasil penyidikan ya, keterkaitan mereka mungkin ada. Ya, tetapi kan kalau terkait dengan eksplorasi Timah 2015 sampai 2022 yang kita sidik ini, kita belum bisa menyampaikan karena itu hasil penyidikan, sekali lagi ya tidak bisa kita sampaikan. Karena kalau itu disampaikan nanti teman-teman yang sudah menjadi tersangka dan akan menjadi tersangka ini mempunyai strategi berbeda dan akan menjadi tersangka artinya Kejagung sudah masuk dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Ya mudah-mudahan bisa berkembang perkara ini. Perkara ini kalau bisa ya sesuai dengan ekspektasi masyarakat ya. Tetapi kan kita selalu berpikir bahwa barang bukti, alat bukti itu harus tegak. Ya, siapapun yang dalam perkara ini terlibat dan mempunyai cukup bukti, saya pikir tidak ada alasan itu untuk menutup. Oke, apakah perusahaan-perusahaan yang masih terkait dengan yang 5 ini atau ada di luar dari itu? Kita masih melakukan penelitian dan pengembangan. Kalau itu kita tunggu lagi perkembangannya berikutnya. Ini masih proses yang berjalan ini loh, ya. Ini perkara ini tidak berhenti di sini, maka dari itu kita secara masif terus-menerus melakukan satu proses pemeriksaan dan melakukan proses aset tracing dan pendataan terhadap dokumen yang kita ketemukan. Ada juga pemeriksaan dilakukan kepada istri dari Harvey Muiz, Sandra Dewi. Apa keterkaitannya di sini, Pak Ketut? Yang disampaikan oleh Pak Dirdik ini adalah mereka hanya memverifikasi rekening yang diblokir, yang atas nama SD, atas nama istrinya MH. Ya, yang mana verifikasi itu nanti akan buat terang suatu perkara yang mana uang-uang yang hasil daripada kejahatan yang dilakukan oleh MH atau yang mana memang hasil daripada pribadi. Ini yang masih kita verifikasi. Oke. Karena yang kita blokir udah banyak rekening-rekening yang atas nama keduanya. Di luar dari pada kelompok MH ini, apakah ada kelompok lain yang bermain hal yang serupa juga? Kalau saya lihat dari tersangka yang ditetapkan itu ada beberapa kelompok. Ada beberapa kelompok. Bukan satu kelompok, ada beberapa kelompok sebenarnya itu. Kalau dilihat. Dan artinya sekarang proses ini terus berkembang, kemungkinan saja di luar dari kelompok yang sudah ditersangkakan sekarang bisa saja akan ada juga begitu ya Pak Ketut ya? Oh iya, ini kan terus berjalan ini penyidikan kan terus berjalan ya. Kita mengukur kerugian itu bukan disebabkan oleh orang-orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka, tapi mungkin saja ada yang perusahaan lain yang belum kita sidik tapi berkontribusi untuk menjaga kebersihan negara dan menjual timahnya juga kepada PT Timah.
itu tentu kita juga akan melakukan satu proses penyidikan. Kerusakan lingkungan yang begitu besar yang terjadi di wilayah tambang yang ada di Bangka Belitung itu kan di dalamnya ada puluhan perusahaan. Apakah kemudian akan dilimpahkan beban kerusakan lingkungan itu kepada perusahaan-perusahaan yang juga melakukan penambangan di sana, selain yang saat ini juga sudah ditahan? Ya tentu, jadi kerugian yang disebabkan kerusakan lingkungan yang kita lakukan pemeriksaan ya, pada hari ini adalah kerusakan global, ya kan? Yang kita deteksi bahwa orang-orang yang paling bertanggung jawab dari semuanya itu adalah 16 orang tersangka yang kita baru tetapkan tersangka. Apakah ada orang lain nanti ketika kita menemukan ada perusahaan lain yang juga ikut serta dalamnya, tentu kita lakukan penyidikan. Pak Ketut, ada statement yang juga muncul dari publik begini. Kerusakan lingkungan akibat tambang itu tidak hanya terjadi pada komoditi timah. Tambang yang lain daripada itu, emas, nikel, batu bara, itu juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak sedikit, Pak Ketut. Apakah itu juga, apakah Kejagung juga akan masuk untuk kemudian menyelidiki hal serupa? Kita sudah lebih dahulu kita sudah masuk di nikel blok Bandiono yang ada di Sultra dengan kerugian 5,7 triliun. Itu sudah masuk ya, dengan yang lainnya juga kita sudah melakukan di batubara misalnya, sudah ada yang kita masuk ya kan. Nah yang lain-lainnya kan waiting list saja, ini kita lihat aja ke depannya. Baik, Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Ketut. Terima kasih, salam sehat loh semuanya.